Itulah tadi kenapa peran CGP adalah pemimpin pembelajaran yang memodelkan. Oke, apa yang akan dimodelkan ke anak-anak jika kita tidak bisa mengatur emosi kita? Oke, karena anak-anak murid kita semua itu adalah mirror, adalah cerminan dari kita semua. Jangan harapkan mereka berpikir kritis kalau gurunya tidak berpikir kritis. Jangan harapkan mereka matang secara emosional jika gurunya pun tidak matang secara emosional. Itulah kenapa ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kan gitu ya. Kalau gurunya bagus, anaknya akan lebih bagus. Kalau gurunya tidak bagus, anaknya juga lebih tidak bagus. Oke. Nah, tujuannya apa pelajaran sosial emosional ini? Supaya sadar. Oke. Sadar akan emosinya. Oke. Setelah itu, setelah mereka sadar bagaimana? Mereka bisa memanajemen dirinya. Ya. Supaya apa? Ketika mereka bisa manage dirinya, supaya mereka ada empati kepada orang lain. Dan ketika ada empati, mereka bisa berkomunikasi dengan lebih baik dan positif. Sehingga keputusan apapun akan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan awalnya itu dulu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah sadar? Kan gitu. Jadi harapannya ketika pembelajaran sosial emosional itu diterapkan, oke, lingkungan belajar menjadi lebih aman dan nyaman sehingga lebih sportif. Oke, anak-anak akan tumbuh menjadi lebih toleran dan respectful terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Sehingga perilaku positif meningkat, negatifnya menurun. Stresnya menurun, performa akademiknya meningkat. Oke. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Iya, kenapa setuju? Ya faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu yang bilang bahwa dijelaskan dari awalnya. Sangat relevan kan? Kalau anaknya semangat, pasti akan lebih semangat kan ya? Untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh gurunya. Begitu juga sebaliknya. Kalau gurunya nggak semangat, mereka pun juga akan merasakan aura yang tidak semangat, tidak yang negatif. Ya. Nah, kita semua sudah tergerak, gitu ya. Kita sudah menyadari bahwa PS itu penting. Oke. Setelah tergerak, nah langkah berikutnya adalah bergerak, kan gitu ya? Bergerak, mengingatkan kan gitu ya? Nah, kita semua sudah menyadari nih pentingnya PSE, pentingnya social emotional learning. Kita sudah tergerak. Langkah berikutnya adalah bergerak, yaitu apa? Dari diri. Harus diimplementasikan secara sengaja. Makanya bergerak. Oke, kita harus membuat kegiatan-kegiatan, rekayasa-rekayasa kegiatan, panggung-panggung di mana anak-anak dan diri kita, nggak cuma anak-anak ya, anak-anak dan orang dewasa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan social emotional learning. Jadi tidak ada yang kebetulan, harus direkayasa karena disengaja. Makanya bergerak. Kan gitu. Saya akan sebentar, saya stop dulu sharingnya. Oke.
Tadi 5 PSE yang pertama apa Bapak Ibu? Kesadaran diri. Kesadaran diri. Kesadaran diri. Oke. Kesadaran Pertanyaan, diri. apakah kita sudah sadar? Ya, Setengah. Sudah ya? Sudah sadar. Dan apa ini kan gitu kan? Yang setengah sadar tadi perlu ditanyakan itu. Oke, coba lihat ada 6 emosi dasar. Oke, ada fear, anger, disgust, surprise, sad, and happy. Takut, marah, muak, takjub, sedih, dan bahagia. Itu 6 emosi dasar. Oke, dari 6 itu mana yang positif Bapak Ibu? Bahagia. takjub. Bahagia betul. Pak. Bahagia. Happy. Bahagia dan takjub. Cuma 2 ya? Ya, surprise and happy. Takjub. Iya betul. Cuma 2 ya? Terus banyakan negatifnya dong? Iya. Oke. Tapi Pak ya, kalau namanya orang bersedih itu bukan dalam keadaan mungkin dia susah atau gimana. Kadang orang merasa senang itu dia sedih juga biasa. Misalnya bahagia dia bisa langsung keluarkan dari mata. Sedih itu berarti bukan hal yang negatif juga sih. Sedih bisa positif. Oke. Gini. Makanya tadi kita perlu mengenali, gitu ya. Sekarang kalau misalkan situasinya begini, ada anak yang takut membuat kesalahan, jadi dia tidak mau mencontek. Apakah itu positif atau negatif? Positif. Positif kan ya? Oke. Ada anak yang marah ketika temannya dibully, itu positif negatif? Positif. Positif. Ya. Ada anak yang sedih ketika melihat ada ada bapak ibu tua di jalan berjualan. Apakah itu positif? Positif. Ya. Jadi kan tergantung konteksnya ya, situasinya, betul? Ya, betul. Nah, itulah kenapa kita perlu mengenali diri kita. Ada anak mencontek. Apakah kita marah? Apakah kita sedih? Apa kita takjub? Masih mencontek aja nih anak. Kan gitu? Ya. Kenapa kita perlu mengenali diri kita? Supaya kita nanti ujungnya adalah bisa mengontrol emosi. Ya. Semua emosi yang berlebihan, mau itu takut berlebihan, marah berlebihan, sedih berlebihan, itu akan menutup akal sehat kita. Oke. Nah, misalkan, coba diketik di chat box-nya. Apa sih arti bahagia menurut Bapak Ibu semuanya? Silakan diketik di chat box. Bahagia itu apa sih? Katanya bahagia sederhana gitu ya. Coba bahagia menurut Bapak Ibu itu apa? Lagi. Perasaan puas, damai, tentram hati, kebaikan dapat terwujud, selalu sehat dan senang. Oke. Ada lagi? Apa sih bahagia? Perasaan aman dan nyaman. Oke. Ada lagi? Keinginan terpenuhi. Nah, lihat definisi bahagia. Apakah sama? Tidak ada yang sama. Oke. Bahagia buat saya mungkin biasa saja buat Bapak Ibu. Bahagia buat Bapak Ibu mungkin biasa saja buat saya. Begitu juga dengan anak-anak. Oke, ada anak yang sangat antusias datang ke ibu dan bapak, Pak, Bu, saya matematika dapat 70. Mungkin bagi kita cuma 70 aja kok bahagia. Itu nilai KKM, Nak.
Tapi bagi dia itu pencapaian. Beda jadinya. Oke. Karena tadi ketika kita tidak bisa mengenali emosi kita, yang ada nanti adalah kita larut dalamnya tanpa bisa mengontrolnya. Misalkan, ada anak mencontek. Oke. Tadi, kita marah, tidak bisa mengontrolnya. Yang terjadi apa? Kita hardik anak itu dan kita minta dia keluar dari kelas. Kira-kira menurut Bapak Ibu, perasaan anak itu bagaimana? Sedih. Sedih, malu. Gitu ya. Dan tadi, karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita tidak bisa berempati, tidak bisa berkomunikasi, dan akhirnya tidak bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab dan masuk akal. Bayangkan anak itu ketika keluar, stempel tukang contek itu melekat pada dirinya. Semua anak tahu kalau dia mencontek. Kita mungkin juga seringkali lepas kendali dan lupa. Contoh paling real. Sekitar sebulan yang lalu, saya sholat Jumat di masjid dekat rumah. Oke. Sekitar 4-5 orang di sebelah kanan saya, ada seorang anak dan bapaknya. Oke. Ketika sudah azan, kita mau sholat, anaknya menangis dengan kencang. Oke. Nah, bapaknya reaksinya tadi mungkin dia tidak mengenali apakah dia malu karena anaknya menangis, apakah dia marah karena anaknya berulah, ataukah dia merasa sedih dan segala macamnya. Dia tidak bisa mengontrolnya. Yang dilakukan oleh si bapak adalah menampar anaknya. Apa yang terjadi? Anaknya semakin menangis. Oke. Ketika tadi emosi dan segala macamnya, euforia itu ada, kita tidak menggunakan akal sehat kita. Apapun itu, bahagia berlebihan. Lepas Pak Rizal baru dapat undian 1 miliar. Wah, euforia dia. Wah, saya mau beli ini, mau beli itu, mau beli ini, dan segala macamnya. Terus saya datang, Pak Rizal, saya butuh 500.000. Oh, kasih sama dia. Tanpa menyadari, tadi 1 miliar itu akan jadi apa gitu. Euforianya berlebihan. Sama, marah berlebihan. Hilang. Gitu ya, akal sehatnya. Dan ujungnya apa? Melakukan sesuatu yang kita akan sesali ke depannya. Bapak Ibu ketika misalkan marah gitu ya, ada perubahan nggak dari sisi fisik atau badan Bapak Ibu? Ada nggak? Kalau Bapak Ibu marah, apa yang berubah Bapak Ibu? Mulutmu cemberut, capek. Ada yang berubah, Pak? Ada, Pak. Ada. Cemberut, oke. Apa lagi? Ada, Pak. Kalau dari vokal, intonasinya Pak. pasti akan Oh agak iya. Iya. Intonasinya gitu ya. intonasi bicara pasti agak keras. Berubah, Pak. Berubah. Oke, intonasinya biasanya tinggi gitu ya. Naik gitu ya. Arman gitu kan. Nah, itu udah kelihatan tuh kalau nada-nadanya sudah marah gitu. Kan gitu. Nah, apa lagi? Dari mimik, raut wajah, Pak, pasti akan berubah. Ya, matanya melotot gitu ya.
gemeteran badannya kan gitu ya. Oke. Nah, apakah nafas kita lebih memburu? Iya. Iya, Pak. Iya. Apakah detak jantung kita juga lebih cepat? Lebih Iya. cepat. Iya, Pak. Jadi ketika marah itu kan yang bergemuruh dadanya, Iya, Pak. Ya. gitu ya. Nah, ketika tadi Iya, Pak. ketika kita marah, nafas kita memburu, detak jantung lebih cepat, itu badan secara tidak langsung menyedot oksigen lebih banyak dan membakarnya, energinya terbakar tuh. Itulah kenapa setelah marah biasanya capek ya Bapak Ibu. Iya, karena tadi nafas, energi gitu kan dibakar, emosinya tadi terbakar gitu. Makanya kita lebih capek. Makanya Bapak Ibu kalau pengen kurus sering-sering marah. Bercanda ya Bapak Ibu. Jangan, Pak. Jangan, nggak boleh. Itu bercanda. Oh iya. Pantasnya kecil Pak ya, sering marah sama siswa jadi agak kecil sekarang badannya. Oke. Nah tadi ketika oksigen itu dibakar di dada, ruang-ruang kepala yang membutuhkan oksigen, otaknya itu berkurang tuh asupan oksigennya, energinya berkurang karena tadi dibakar di dada. Ujungnya apa? Ketika oksigen berkurang di otak, kita tidak bisa berpikir dengan jernih, gitu ya. Tertutuplah akal sehat kita, emosinya yang bermain di situ, amarahnya yang bermain. Oke, jadi kalau sudah mulai merasakan perubahan di tubuhnya, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Stop bernapas dulu, Pak. Sebentar. Nah, memanage-nya, ya kan? Jadi kalau udah mulai kesal, udah mulai marah dan segala macam, berhenti dulu aja. Ambil nafas dalam, oke. Perhatikan tubuh kita, oke. Apakah nafas kita sudah mulai teratur, detak jantungnya juga mulai teratur, gitu ya. Sembari berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan, baru kita lanjut. Tadi, oke, Aryono itu ketawa nyontek, misalkan ya Pak Aryono, ini misalkan, oke, sebagai guru pasti kesel dong, nggak mungkin nggak kesel kan, ya. Tapi tadi kalau kita langsung membuat keputusan tanpa mengontrol emosi kita, jangan-jangan tadi seperti si bapak, ya kan? Kalau tadi bapaknya menggampar anaknya, kalau kita mungkin menyuruh dia keluar. Sedangkan ketika keluar diketahui oleh semua anak di situ, apa yang terjadi? Malunya seumur hidup. Oke. Nah, ketika kita tadi memanage diri kita, mengambil nafas gitu segala macam. Nah, terus sembari mikir, saya tegur atau gimana ya? Gimana cara menegurnya? Kan gitu. Kalau saya tegur di depan anak-anak, kira-kira kan kita berempati ya. Kira-kira dia akan merasakan apa ya? Kalau saya menjadi dia ditegur depan banyak orang, apa yang saya akan rasakan? Terus kita ambil keputusan. Gitu ya. Satu, saya nanti akan menegurnya dengan halus. Bagaimana? Saya dekati dia dan saya pegang pundaknya. Ada yang seperti itu. Tanda kalau kita tahu apa yang kamu lakukan. Saya akan biarkan, tapi saya ada catatan. Nanti akan saya minta dia datang setelah kelas dan saya akan berbicara dengan dia. Oke. Jadi ketika sudah mulai merasakan bedanya, nah tadi mulailah melakukan teknik stop. Oke, karena apa?
Ketika kita berhenti, saraf parasimpatik kita menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah dan mempertajam fokus kita. Oke. Napas yang terkontrol itu juga akan mengurangi kecemasan dan tingkat stres. Gitu ya. Dan mendukung kekuatan otak bagian atas. Sehingga apa? Fokus kita semakin bertambah. Kita lebih sadar untuk itu. Oke. Nah. Dan hal itu bisa dilatih, dikembangkan. Nah, tadi yang kita ingin tumbuhkan untuk anak-anak ini adalah resiliensi. Oke. Kemampuan seorang individu untuk merespon tantangan atau trauma dengan cara sehat dan produktif. Ya, jadi tadi si anak yang ketan mencontek, ketika dia diusir di luar kelas, dia merasa akan tidak mempunyai kesempatan untuk I have. Beda kalau tadi kita panggil, kita tanya, kamu kenapa? Ada masalah apa kok sampai terpaksa mencontek? Yuk, cerita ke Bapak. Jangan-jangan anak ini mencontek karena alasannya itu berbeda. Kita tidak bisa berempati dan kita tidak berdialog dengan anak itu. Akhirnya kita tidak tahu alasan utama anak itu mencontek apa. Karena kita tidak sempat berdialog dengan dia. Apa betul dia mencontek karena memang habitnya dia, kebiasaan dia? Atau jangan-jangan dia mencontek karena memang dia sudah berusaha sebisa mungkin untuk memahami pelajarannya, tapi dia tetap tidak bisa, akhirnya contek. Atau dia ini anak yang tidak ingin mengecewakan orang tuanya, di mana orang tuanya selalu mengharapkan anak ini mendapatkan nilai yang baik di semua mata pelajaran. Bisa jadi kan? Tapi karena kita emosi, karena kita tidak bisa berempati dan tidak bisa berdialog dengan mereka, keputusan yang kita ambil untuk mengeluarkan anak ini tidak dia butuhkan. Oh, ternyata dia memang sudah berusaha dan dia tetap tidak bisa. Apa yang kita lakukan? Nah, apa yang kamu belum bisa? Yang kamu bisa yang sebelah mana? Yuk, belajar yuk sama Bapak. Supaya apa? Tadi ada unsur I have. Oh, ternyata saya punya guru yang memperhatikan saya, yang mendukung saya. Karena itu sumber resiliensinya mereka. Ada dukungan dari sekitarnya. Sama dengan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mencoba mensosialisasikan program guru penggerak ke sekolah dan ditentang oleh kolega-kolega di sana, tapi Ibu merasa, saya punya teman-teman CGP hebat di belakang saya yang selalu siap mensupport saya. Bayangkan kalau Ibu sendirian, tidak ada teman-teman CGP, apakah akan terasa lebih berat? Pak. Sama dengan anak ini kan? Dia tidak merasa mendapatkan bantuan dari lingkungannya. Yang ada dia cuma dihardik, dicap sebagai tukang contek. Padahal
perasaan saya memiliki, I have, itu diperlukan supaya mereka berkembang, mereka itu melenting. Nah, I am. Saya punya apa ya? Saya bisa apa? Bapak, saya benar-benar nggak tahu, Pak. Tapi saya siap menginvestasikan, saya siap dengan waktu saya untuk belajar dengan Bapak. Jadi dia tahu sumber kekuatannya dia adalah waktu yang dia punya. Oke. Dan yang terakhir, dia akan merasa I can. Ketika dia bisa melepas dari hal itu, dia merasa saya bisa loh. Ada usaha yang dilakukan oleh anak ini untuk memecahkan masalahnya. Dan itu penting. Tapi lupakan ini semua jika tadi kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa mengetahui, menyadari emosi kita dan mengontrolnya. Karena tadi kita tidak bisa berempati dan berdialog dengan si anak tadi. Nah, kalau saya di posisi anak itu gimana perasaannya? Oke. Mengapa dia melakukan itu? Dan segala macamnya. Kita pengen tahu. Karena apa? Kita ingin melihat akar masalahnya di mana. Nah, supaya apa? Supaya tadi ketika timbul empati, aku berelasi, berkomunikasi, gitu kan? Berkomunikasi dengan anaknya, berkomunikasi dengan orang tuanya dan segala macamnya. Oke. Salah satu caranya adalah dengan I message. Praktik Bapak Ibu. I message atau you message? I message. I message. Tadi si anak yang mencontek ketika dihardik, kamu ya sudah dibilangin jangan mencontek, masih aja mencontek. Keluar kamu. Dibanding dengan, Bapak kok ya sedih anak. Ya memang sih semua anak itu melakukan kesalahan. Bapak pun juga melakukan kesalahan. Oke. Tapi kira-kira apa yang kamu lakukan itu melanggar kesepakatan kita nggak sih? Coba kesepakatan apa yang kamu langgar? Nah, cerita deh ke Bapak. Oke. Bapak pengen tahu kenapa kamu begitu terpaksa sampai harus mencontek. Mana yang lebih simpatik Bapak Ibu? I message atau you message? Mana yang lebih simpatik? I atau you? Yang kedua tadi. Yang I, yang kedua ya, yang I, yang you, yang I message. Itu lebih simpatik. Oke. Kita coba latihan ya. Ada yang mau jadi guru? Ada yang mau jadi guru? Gak apa-apa, latihan. Semua siap jadi guru, Pak. Semua jadi guru. Saya, Guru. semua guru di sini ada yang mau mencoba menggunakan iMessage kan di ruang Semua, Pak. Nah, ada yang mau coba? Angkat tangannya. Bagusnya Bapak yang tunjuk Pak. Kalau angkat tangan semua nanti kesannya gimana? Loh ya nggak apa-apa, semua jadi guru nggak apa-apa sih. Itu nggak masalah kalau saya. Oke. Ada yang suka rela mau mencoba. Nah kan gitu kan ya. Ayo. Jangan salah.
Bu Marlina mau coba? Ah, oke, terima kasih. Bu Marlina jadi gurunya ya. Ada yang mau jadi muridnya sekarang? Oke, Laude. Saya yang jadi muridnya, ya. Oh, kamu jadi muridnya. Oke. Nah, Bu Marlina, Ya Pak. Ibu coba menggunakan, kalau yang tadi saya lakukan kan segitiga restitusi ya. Iya Pak. Iya Pak, segitiga restitusi. Stabilkan Identitas. Menstabilkan identitas. Kedua apa? Memvalidasi kesalahan. Nah, ketika memvalidasi kesalahan, pakai iMessage ya. Message, yes. Ya. Oke, sekarang coba ya. Bu Marlina ceritanya adalah si murid ini dia ketahuan merokok di kantin belakang. Nah, oke. Nah, Bu Marlina mau mencoba menggunakan iMessage. Oke. Siap, Bu Marlina? Bu Marlina. Halo. Iya, Jaringan. Pak. Ah, oke. Siswanya tadi Alamsyah ya? Ya. Siswanya Laude Alamsyah, karena ada nama Alamsyah lain juga di room ini. Iya, siswanya Laude Alamsyah. Oke. Siap, Bu Marlina? Kita coba ya. Oke. Ya, silakan. Ya. Oke, jaringan kayaknya Bu Marlina. Oke, mungkin nanti kita coba. Laude Alamsyah. Oke. Ya, Bu Guru, suaranya Bu Guru udah kedengaran. Iya. Laude koran dari kita merokok ya? Iya, saya merokok, Bu. Iya, saya merokok, Bu. Iya. Saya ngerti Pak. Tapi suara Ibu. Ibu timbul tenggelam loh, Bu Guru. Oke, Bu Marlina mungkin istirahat dulu ya. Coba cari mungkin karena nggak jelas. Atau Pak Samrianto yang jadi Pak Gurunya. Pak Samrianto yang jadi Pak Gurunya itu bukan saya. Pak siapa tadi? Pak Samrianto. Samrianto. Oke. Bu Marlina jadi kepala sekolah ya, Bu? Oke. Pak Samrianto, apa ada di ruangan? Ada. Oke. Silakan Pak Samrianto. Jadi gurunya ya, Bapak. Iya, makasih Pak. Silakan, Pak. Laude Alamsyah, silakan ke depan dulu. Iya, siap Pak Guru. Ada informasi dari teman-teman Anda merokok hari ini. Iya benar Apakah Pak, itu saya betul merokok. informasi dari teman-teman? Iya betul Pak, ketika jam istirahat saya merokok tadi. Tapi tidak banyak-banyak, cuma setengah batang saja. Menurut Laude Alamsyah, merokok itu bagus untuk kesehatan atau bagaimana? Ya sebenarnya Pak Guru saya sudah mengerti bahwasannya merokok itu tidak bagus buat kesehatan, terutama untuk masalah kesehatan paru-paru. Kalau begitu, bahwa Laude sudah tahu bahwa merokok itu tidak bagus untuk kesehatan, jadi merokok itu Anda lakukan untuk apa sebenarnya? Sebenarnya saya sendiri Pak Guru tidak merokok, cuma pengaruh dari teman-teman saja. Tapi kalau misalnya untuk kebaikan, saya akan berusaha untuk berhenti dan tidak merokok lagi. Kalau begitu Laude, merokok itu kan tidak baik untuk kesehatan, bisa mengganggu kita punya paru-paru, yang kemudian bisa apinya itu bisa membakar tangan dan itu bisa membekas di kulit Laude. Iya. Jadi, Ya betul. apalagi merokok di sekolah. Jadi menurut Laude, setelah melakukan kesalahan ini,
apa yang harus Anda lakukan? Ya insya Allah Pak, saya akan tidak merokok lagi karena merokok itu banyak efek buruknya bagi saya. Yang penting tidak melukai diri saya dan hati saya. Oke. Jangan sampai lawan dia ini merokok karena putus cinta, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, coba lihat. Apakah tadi ada iMessage-nya? Ada iMessage-nya nggak tadi? Pesan positif tadi. Ada. iMessage itu berhubungan dengan pesan dari individu yang berorientasi kepada hal-hal yang positif, Pak. Dari Pak Samrianto sendiri tadi sudah mengemukakan. Iya. Ya, Betul. ada. Jadi gini loh. I berarti kan saya, Bapak, gitu ya. You, kamu. Kan gitu ya. Jadi nih. Jadi fokusnya tuh saya dulu, gitu ya. Oke. Jadi tadi ketika Pak Samrianto menanyakan ke Laude, apakah tadi ada menggunakan I, saya, Bapak, gitu ya? Atau Laude, Bapak dengar kamu merokok ya? Oh iya, kebanyakan you kayaknya Pak. You-nya Iya, saya you kan? Iya betul Pak. Jadi kan langsung menuduh sebenarnya. Laude, kamu kata teman-teman merokok ya? Tapi tadi ada saya Pak. Saya mendengar dari teman-teman. Iya. Ada Iya. seperti itu dalam Tapi saya. awalnya kan Laude, gitu kan? Iya Pak, betul. Ya, jadi sedikit dirubah. Oke. Bapak dapat kabar nih, gitu ya. Oh iya. Jadi ya, Bapak. Jadi bukan kalau gini loh. Kalau saya panggil Laude sebagai orang tua, sebagai guru, pasti kan ada rasa, saya dipanggil kenapa nih, kan gitu ya. Tapi kita rubah, gitu. Bapak dapat kabar. Oke. Katanya, tapi Bapak mau cross check dulu sama kamu nih ya. Jadi Bapak mau cross check, jadi Bapak nggak menuduh kamu. Bapak mau cross check. Katanya kamu merokok ya di kantin tadi siang. Oh enggak Pak. Oh enggak ya. Misalkan enggak ya. Kan denial gitu. Oh, enggak Pak. Oh enggak ya. Berarti nanti Bapak cross check lagi ke sana. Gitu kan? Jadi Bapaknya saya itu yang di awal. Oke. Nah, Bapak sih pengen tahu, misalkan tadi, oh ya Pak saya merokok. Nah, Bapak pengen tahu sih, pasti biasanya kan kita pengen coba-coba. Bapak juga dulu coba-coba. Ini kan menstabilkan identitas ya. Bahwa kita pun juga dulu mencoba-coba. Gitu. Terus tadi gali kan, Bapak pengen tahu apakah kamu itu alasannya juga sama dengan pengen coba-coba. Gitu kan? Atau kamu ada alasan yang lain kan gitu. Oh iya Pak, saya penasaran sih Pak. Oke. Nah, tadi Pak sebenarnya udah oke tuh. Kamu tahu nggak akibatnya, gitu kan? Resikonya, gitu ya. Itu udah oke. Tapi tadi iMessage-nya itu kurang kuat. Karena tadi langsung Laude, gitu kan? Langsung ke situ gitu kan. Ya. Nah, coba ya. Ini adalah teknik, oke? Dan memang kita tidak terbiasa melakukan itu, oke? Makanya perlu latihan. Makanya tadi bergerak. Ini mulai bergerak nih Bapak Ibu, mulai mencoba. Ketika mencoba, coba sadari kalimat-kalimat kita itu banyak menggunakan kamu, nama anaknya, nama orangnya, atau saya, Bapak, dan segala macamnya. Kita coba ya. Laude sekarang jadi guru ya? Iya. Oke. Jadi guru. Siapa yang mau jadi murid? Ayo. Cynthia. Fitriana. Oke, Cynthia. Oke.
kasusnya, kasus bukan kasus ya. Apa ya? Biasanya yang terjadi di lapangan apa? Konsep Pak, konsep pada saat ulangan. Konsep. Pas ulangan. Apa tuh konsep? Terlambat datang ke sekolah. Oh ya boleh. Ya, oke. Sering terlambat datang sekolah. Oke, ya. Yuk, silakan. Anak, judulnya adalah anak yang terlambat. Scene 1, take 1, action. Oke, kamera action. Saya dengar, Brenda. Saya dengar dari teman-teman kamu selama ini kamu sering terlambat datang ke sekolah ya, Cynthia apa Cynthia sih? Cynthia Pak. Ya, Cynthia. Saya dengar dari teman-teman kamu selama ini kamu sering datang sekolah terlambat ya? Baru lagi tadi Pak. Lama yang lalu sudah beberapa hari kemarin saya sudah on time, tapi tadi pagi saya baru lagi datang terlambat Pak. Apa benar seperti itu? Iya Pak. Apa benar seperti itu? Hanya teman-teman kalau kemarin saya tidak terlambat, tapi kalau hari ini memang benar saya terlambat. Iya, Bapak sih tidak terlalu mempermasalahkan. Artinya kalau untuk terlambat datang ke sekolah, jadi semua orang itu pernah merasakan. Pernah melakukan, ya, datang terlambat di sekolah. Nah, terus sekarang, menurut kamu, apakah perilaku terlambat datang di sekolah itu hal yang positif atau bukan? Bisa lebih disiplin. Tidak baik Pak, saya harusnya bisa lebih disiplin. Laude? Lagi memukul. Mati. Oke, kalau seperti itu, untuk kedepannya agar Cynthia tidak terlambat lagi datang ke sekolah, jadi hal apa saja yang Cynthia akan lakukan agar tertib atau tepat waktu untuk datang ke sekolah? Saya akan berusaha bangun lebih pagi Pak. Ya, Bapak kira seperti itu solusinya. Karena kalau orang yang bangun cepat, insya Allah tidak akan terlambat datang ke sekolah. Jadi saya kira seperti itu, Pak. Oke, tepuk tangan. Saya jadi gugup investigasi Ibu Guru. Nggak segampang yang dipikirkan kan ya? Iya, betul, Pak. Ya, jadi gini, tadi sudah mulai menggunakan iMessage. Ada yang sedikit kurang, gitu ya. Belum mengidentifikasi kenapa Cynthia terlambat. Iya Pak, itu yang saya ingat tadi. Kok saya belum identifikasi ini ya, belum. kan perlu memvalidasi dulu kan gitu ya. Validasinya belum tadi. Itu yang saya ingat di akhir. Udah langsung dikasih, oh kamu ya udah gitu kan. Jadi validasinya malah. Tapi pada akhirnya Pak, akhirnya dijelaskan di akhir tadi karena saya akan tidak terlambat datang lagi, saya akan cepat bangun pagi. Jadi ada jawabannya di akhir. Iya. Tapi kan yang perlu ditanyakan adalah kenapa dia menggunakan kan gitu. Apakah tadi Cynthia ini membantu orang tuanya sampai malam, atau dia sering TikTokan sampai malam kan gitu ya? Atau apa ini gitulah? Untuk identifikasinya kan gitu. Nanti memang akan meminta dia untuk membuat keputusan mandiri kan. Saya akan bangun lebih pagi. Caranya bagaimana? Ya itu janji. Yang penting apa? Ya caranya bagaimana supaya kamu bisa bangun pagi. Iya betul Pak. Gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Ini kan latihan supaya apa? Menyiapkan A, B gitu kan. Segitiga garis itu kan. Oh ya terlambat, menstabilkan identitas. Semua orang pernah terlambat kok. Tidak cuma ke sekolah, ada terlambat ke
ke kantor, ada yang terlambat masuk kemana gitu ya, ada yang terlambat jadi positif 9 bulan gitu ya, itu terlambat semua itu gitu kan. Gitu ya. Tapi tadi pastikan kita menggunakan iMessage supaya lebih simpatik, ada empati yang kita bangun di situ. Nah, ketika empati terbangun, komunikasinya kan kita cari nih penyebab utamanya apa, kan gitu. Ya tadi, apakah tadi sering nongkrong sama temennya sampai malam, atau dia harus bergadang membantu orang tuanya, atau apa dan lain-lainnya. Nah, itu kan harus kita identifikasi supaya apa? Tadi, ketika anak ini mengambil keputusan, dia juga sudah sadar penyebabnya apa dan dia harus bagaimana. Oke, tapi good job, sudah mulai. Oke, nah. Ini kita lalai. Yes. Active constructive responding. Bagaimana cara kita bereaksi terhadap peristiwa baik dengan cara merespon secara aktif dan membangun. Kita coba ya. Siapa yang mau menjadi ibu atau bapak? Ya. Ada yang mau jadi ibu atau bapaknya? Saya jadi muridnya nih. Atau jadi anaknya. Oke. Jadi nanti ada aktif konstruktif, aktif destruktif, pasif konstruktif, dan pasif destruktif. Aktif membangun, aktif menghambat, aktif mandek gitu ya, atau mencuri fokus. Oke, Cynthia jadi ibunya ya. Siap, Pak. Oke. Nanti Cynthia membaca pasif destruktif. Oke, ya. Mama juga gitu ya. Nah, siap Cynthia? Bu, aku lolos seleksi lomba nyanyi tingkat Oh provinsi ya, loh. Mama juga dulu pernah ikut sampai tingkat nasional. Oke, kira-kira anaknya perasaannya apa Bapak Ibu? Senang, Pak. Tidak. merasa dia tersaingi dengan sikap orang tuanya. Iya, dibanding-bandingkan kan ya? Karena orang tuanya ternyata lebih hebat begitu daripada dia. Iya, jadi dibandingkan dengan orang lain? Enggak enak. Jadi tadi, oh ya, Mama juga dulu pernah loh. Padahal anaknya sudah sangat antusias menyampaikan berita baik. Oke, tapi tetap dibandingkan. Mau itu dibandingkan dengan anak yang kakaknya, emosional lain, dibandingkan dengan kakaknya, selama dia tidak berkembang. Saya udah segininya coba gitu ya, membahagiakan aja nggak dianggap. Motivasinya bagaimana? Apakah naik? Tidak. Enggak. Oke. Nah, coba sekarang siapa lagi mau menjadi bapak atau ibunya? Laudia Alamsyah. Oke. Laudia Alamsyah, kamu menjadi pasif konstruktif. Oke. Pasif kontraktif. Ya. Oke. Oh. Biasa aja kan kesannya kayak spesial gitu ya. Kadang-kadang kita gitu loh. Saking sibuknya kita, Bu, bilangin. Oh iya.
gak antusias. Jadi anaknya merasa, kok saya nggak Fitrian jadi aktif konstruktif. Oke, siap Bu Fitriani? Fitrian? Siapa? Oke, seleksi tingkat konstruktif Harus siapkan. Ceritain dong. tidak. Kita mencoba menggunakan aktif diimbang nada yang positif. Tadi nadanya Bu Fitriani intonasi kan jika kalimat itu dibaca nada yang datar. Wah, keren. Kapan? Apa yang harus disiapkan? Kira-kira sama. Terlancar, antusias walaupun kata-kata kita. Sekarang kita coba ya. Kata kita positif dan konstruktif. Nah, oke. Saya butuh 2 orang. Oke, siapa yang mau jadi berita dan siapa yang ingin menjadi silakan angkat-angkat. Rizka, oke. Dan satu lagi memberikan beritanya ya, Pak, puji syukur gitu ya. Oke, satu lagi siapa yang akan menyampaikan feedbacknya? Silakan. Boleh angkat tangan? Laude Alamsyah, silakan. Thank you. Ya, silakan Rizka. Masalahnya Pak dari tadi saya tunggu siapa yang angkat tangan, tidak ada, jadi saya angkat tangan lah, jangan sampai bosan teman-teman. Gak apa-apa, thank you. Laude, kamu boleh memilih salah satu dari 4 komponen itu. Nanti kita coba identifikasi. Oke, silakan Rizka. Saya coba aktif konstruksi dulu. Jangan dikasih tahu kita yang terus jadinya. Silakan Rizka. Sekolah hijau tingkat kota Kolaka, Pak. Hah? Hanya tingkat kota? Sekolah saya udah duluan ikut. Bagus itu. Saya juga dulu waktu jadi kepala sekolah sampai menjadi contoh provinsi. Halo? Nah, yang mana itu Bapak Ibu? Iya, halo Pak. Oke, Pak. Pasif, Pak. destruktif. Pasif destruktif. Oke. Oke, Laude, sekarang kamu yang akan menyampaikan kebalikannya, Bu Arisa. Bu Fitri ya tadi, Bu Fitri ya? Bu Rizka. Bu Rizka boleh pilih salah satunya, silakan. Oke, siap. Saya yang berikan ini ya, tanyanya ya. Ya, berikan kabarnya. Ya. Bu, puji syukur sekolah saya jadi percontohan loh. Sekolah hijau tingkat kota. Nambah-nambah kerjaan aja, Pak. Hari nanti juga capek sendiri. Ini sangat mendalam karakternya, Bu. Luar biasa. Dihayati sekali perannya, Pak. Iya, menghayati. Jangan-jangan ini memang pembawaan dari lahir kayaknya. Depan.
Oke, yes. Nah, tadi Bapak Ibu kita semua harus berhati-hati dengan feedback atau kata-kata yang kita berikan ke anak-anak kita. Gitu ya. Ternyata sebatas bilang, oh bagus itu, itu ada dampaknya bagi anak-anak. Gitu ya. Itulah kenapa penting untuk kita tahu dan sadar pentingnya social emotional learning pada pembelajaran di sehari-hari kita. Ya. Nah, supaya apa? Tadi begitu kita sudah bisa menyadari emosi kita, sadar gitu ya. Kita bisa mengontrolnya, kita bisa berempati, kemudian berdialog. Kenapa harus berdialog? Karena kita perlu tahu akar permasalahan, pokok masalahnya ada di mana. Sehingga ketika kita membuat opsi-opsi pilihan untuk menyelesaikan itu, kita itu penuh kesadaran dan tanggung jawab. Oke, masalahnya apa sih? Oh, anaknya mencontek. Opsinya apa ya? Ketika tadi anak itu mencontek, saya ingatkan, saya keluarkan, saya panggil setelahnya. Opsinya apa? Kalau kira-kira nanti outcome-nya apa kalau anak itu saya tegur langsung? Kalau saya biarkan dulu nanti dipanggil setelahnya atau saya keluarkan? Terus kita memilih sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, harus siap dengan konsekuensinya. Oke, itulah kenapa harus bertanggung jawab. Oke, nah ini adalah contoh-contoh nanti Bapak Ibu itu. Nah, mengintegrasikan dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik. Ya. Pembukaan hangat. Tadi, bagaimana cara saya membukanya? Saya meminta Bapak Ibu untuk menyapa temannya dengan positif. Kan gitu ya. Oke, karena apa? Saya ingin memberikan kesempatan bagi murid-murid saya untuk mengeluarkan suara. Mendengarkan secara aktif teman-temannya. Ada koneksi, ada hubungan dengan teman-temannya. Ada rasa memiliki antar sesamanya dan menumbuhkan salah satu dari tadi kesadaran dirinya. Oke. Ada yang bertanya, Pak An, bagaimana cara simpel melaksanakan KSE di sekolah kita? Apa kegiatan yang sangat sederhana, yang simpel kita bisa lakukan untuk anak-anak belajar KSE? Saya bilang, simple. Apa itu? Berikan waktu, berikan tugas, berikan pekerjaan di mana mereka bekerja berdasarkan profil pelajar Pancasila gotong royong. Dengan kata lain, berkelompok. Kenapa berkelompok? Kenapa menjadi group work atau pair work? Tadi, anak-anak mempunyai kesempatan bertemu dengan teman-temannya yang mempunyai karakter yang berbeda. Betul? Bu Cynthia beda karakternya dengan Bu Fitrian. Beda juga karakternya dengan Laode Alamsyah. Oke. Ketika mereka di dalam satu grup itu, apakah ada potensi konflik? Pasti ada karena berbeda. Tapi potensi konfliknya penting supaya apa? Anak-anak belajar mengembangkan social emotional yang ada dalam dirinya. Oke. Konflik nggak masalah. Ya kan? Kan ada kesempatan kelas, nggak boleh saling menghormati dan segala macam. Tapi konflik-konflik sederhana nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika konflik itu orang tuanya ikutan menyelesaikan. Anaknya berkonflik setelah itu baikan, orang tuanya musuhan seumur hidup. Kan gitu. Padahal anak-anaknya biasa gitu loh. Ketika orang tuanya selalu turun menyelesaikan konflik anaknya, bagaimana anak itu belajar
untuk menyelesaikan konflik, nggak ada. Itulah kenapa PSE itu untuk anak dan orang dewasa. Karena apa? Ternyata orang dewasanya, orang tuanya lebih tidak dewasa. Marahannya lebih lama daripada anak-anaknya, benar nggak? Iya kan? Tadi, Bu, saya dipukul, marah dia, nggak bisa ngontrol emosinya, gitu kan? Tidak langsung datang ke sekolah, marahin gurunya segala macam, tanpa nanya kenapa kamu sampai dipukul. Tadi orang tuanya juga tidak sadar itu, tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa berempati dan berkomunikasi. Yang dia kedepankan adalah marahnya. Jadi dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Gitu ya. Jadi coba buat aktivitas-aktivitas di mana anak-anak itu berkelompok. Oh, kelompok pertama tadi hari ini Cynthia, Fitrian, dan Laude Alamsyah. Seminggu ke depan saya ganti itu Cynthia dengan Aryono dan Hastuti. Beda lagi Aryono, beda lagi Hastuti. Jadi apa? Selama mereka belajar 12 tahun di sekolah kita dari SD, SMP, SMA, mereka sudah terbiasa bertemu dengan karakter-karakter yang berbeda. Jadi ketika mereka nanti lulus sekolah, ketika mereka kerja, mereka tidak kaget-kaget dengan karakter-karakter yang berbeda yang mereka temui di lingkungan kerjanya. Karena sudah terbiasa. Gitu ya. Nah, sama. Begitu kita memberikan contoh, anak-anak juga ikut terlibat dan segala macamnya. Oke. Kita, murid-murid kita, kelas kita menjadi model. Kan tadi, tugas pertama dari calon guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang memodelkan. Oke. Sehingga apa? Tadi orang melihat, oh di kelas kamu anak-anak merasa aman ya, nyaman ya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu, saya akan berikan contoh RPP yang berhubungan dengan KSE. Oke. Nanti saya akan berikan PPT-nya kalau membutuhkan. Kalau membutuhkan nggak apa-apa. Tapi kalau butuh PPT-nya nanti saya akan berikan. Oke. Ya, nanti saya akan berikan ya. Tapi mari kita coba lihat Bapak Ibu. Bu Nahria boleh di off ininya Bu? Suaranya, terima kasih. Oke. Nah, ungkapkan terima kasih kepada salah seorang yang sudah berperan penting bagi Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu menjadi pendidik seperti saat ini. Oke, bisa orang-orang yang berperan besar dalam program CGP ini. Oke. Dan silakan ketikkan atau raise hand, silakan diungkapkan secara langsung. Oke. Anda dapat menyebabkan kepada orang tersebut apa yang Anda rasakan dan hal yang Anda syukuri. Oke. Tuliskan kata-kata singkat. Ucapan terima kasih kepada orang yang membantu Bapak Ibu sampai sekarang. Oke. Silakan, ada yang mau menyampaikan langsung? Mohon maaf Pak. Boleh beda salah. Silakan orang tua, boleh suami, boleh bebas ucapan terima kasih yang berkuasa Bapak Ibu semua. Iya. Silakan Cynthia. Saya ingin mengucapkan besok kita merayakan Hari Guru Nasional. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima
Terima kasih ke saya waktu masih SMP, namanya itu Ibu Susi. Dia guru bahasa Inggris saya. Melalui beliau saya menyukapi. Terima kasih. Terima kasih Cynthia berbagi. Ada lagi yang lain? Mas, Ya, mohon maaf ini saya punya layar. enggak masalah. Pak. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada satu orang yang itu ibu saya yang kebetulan berjauhan dengan saya. Beliau tinggal sendiri dan saya sewaktu-waktu dapat menjenguknya, tapi karena beliau lah saya menjadi seperti ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nasruddin setelah berbagi kepada ibunda tercinta. Salam hormat saya bagi mereka ya, bagi ibu bapak. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Iya, silakan Warsi Hasan. Ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada terutama orang tua saya sehingga saya bisa mencapai titik ini karena berkat dukungan dan doa, terutama doa beliau, sehingga saat ini saya bisa mencapai titik ini, bisa juga menjadi guru seperti yang diharapkan oleh orang tua. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih berbaginya. Pak Arman, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk ungkapan rasa terima kasih sebenarnya yang berperan dalam hal yang membuat saya sehingga saya mencapai apa yang saya dapatkan sekarang ini sebenarnya banyak orang, tapi yang lebih saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya teringat pada waktu saya melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan, ada salah seorang dosen namanya Pak Zulkifli. Saya sangat berterima kasih kepada beliau karena sewaktu saya masih kuliah, beliau sangat berperan dalam membantu saya, bukan hanya dalam segi materi, tapi dalam yang didapatkan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Mencapai apa yang saya. Ya, Fitrian, silakan. Terima kasih. Jadi orang yang sangat berperan penting dalam hidup saya hingga menjadi pendidik saat ini adalah orang tua saya. Dalam hal ini bapak saya. Bapak saya adalah seorang guru. Beliau merupakan panutan bagi saya yang memotivasi saya untuk menjadi seorang guru seperti beliau. Saat ini beliau sedikit lagi pensiun dan dialah yang selalu memberikan saya motivasi bagaimana menjadi seorang guru dan bagaimana menjadi memanusiakan manusia menurut kata seperti yang selalu dia katakan bahwa menurut kita ini adalah guru adalah memanusiakan manusia. Jadi saya benar-benar sangat bersyukur Tapi kami di mengajarkan kebaikan-kebaikan saya sehingga saya selalu menjalani. Terima kasih. Iya, Terima Bapak kasih, Ibu. Pak. Seringkali kita itu lalai, gitu ya. Kita bahkan lupa dengan hal-hal yang sederhana. Saking sibuknya kita, gitu ya. Bahkan ketika istirahat makan siang disambi dengan mengerjakan berbagai macam hal, gitu ya. Kita tuh lupa dengan semua hal yang patut kita syukuri. Oke. Hidung saya yang pesek ini, alhamdulillah masih bisa buat ya bernafas kan, yang nafasnya. Yang kecil ini dan segala macam, pernah nggak kita mengucapkan terima kasih ke tangan ini karena sudah membantu kita mengerjakan banyak hal?
Karena tadi rasa syukur memiliki efek fisiologis yang kuat pada otak dan tubuh. Oke. Ketika memikirkan sesuatu yang benar-benar, tubuh kita menjadi lebih tenang. Detak jantung kita juga lebih teratur, darah dari otak mengalir. Perasaan menghargai itu menghasilkan irama jantung yang lebih teratur. Bisa nggak kita ajak murid-murid kita, anak-anak sebelum kita usai, yuk kita ucapkan terima kasih kepada anggota tubuh kita yang sudah membawa kita sampai di sini. Coba lihat teman kamu sebangku. Yuk ucapkan terima kasih kepada teman kamu sebangku telah menemani kamu dalam keseharian ini. Rasa syukur. Tugas Bapak Ibu setelah ini, sempatkan untuk mengucapkan secara langsung kepada orang-orang yang sudah membantu Bapak Ibu semua. Hal sepele tetapi membahagiakan. Gitu. Masih ingat nggak terakhir ngobrol sama ibu, ngobrol sama bapak gitu ya? Terakhir kapan sih? Masih ingat nggak tadi dengan guru-gurunya gitu ya? Atau malah kita tuh sudah kehilangan kontak mereka. Sedangkan mereka tuh jasanya luar biasa. Oke. Jadi mari kita memperlambat diri kita. Kadang-kadang kita selalu terburu-buru, harus cepat ini, harus begini, harus begini, harus begitu. Tapi kita lupa. Kadang kita perlu memperlambat diri kita, menenangkan diri kita, dan mengucapkan syukur atas apa yang kita miliki. Bukankah kesempatan hari ini bertemu dengan 42-41 orang di lingkungan ini, itu juga sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah, ada anak yang nakal di kelas saya. Jadi saya bisa belajar social emotional learning. Saya di kelas saya ngajar, ada itu, saya malah deketin, makasih ya nak, karena kamu membuat Bapak itu belajar. Kamu membuat Bapak selalu berpikir bagaimana bisa mengembangkan kamu. Apa yang terjadi dengan anaknya? Dia malah kaget. Loh, kok malah terima kasih? Padahal biasanya saya dimarahin. Coba deh, ada anak yang badung gitu ya. Alih-alih kita menghardik mereka, alih-alih kita memarahi mereka. Coba kalau kita ucapkan terima kasih ke dia. Coba, ada nggak efeknya? Nah, terima kasih ya. Bapak belajar banyak dari kamu. Bapak belajar menggunakan akal Bapak untuk bisa mengatasi kamu. Karena semua hal yang dalam hidup kita itu pelajaran. Setuju nggak? Ya. Jadi kita patut berterima kasih atas apa yang terjadi di diri kita. Oke. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua karena sudah rela berkorban dan berkomitmen menjadi calon pemimpin pembelajaran. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, karena tanpa komitmen dan dedikasi Bapak Ibu, perubahan-perubahan yang kita impikan itu tidak akan terjadi.
Oke. Begitu banyak hal-hal yang kita pelajari, yang kita dapatkan di PGP ini, di kegiatan guru penggerak ini. Dan pesan saya, yuk setelah tergerak, mari kita menggerakkan dan jangan menjadi CGP murtad. Sudah diajari, sudah digerakkan, sudah bergerak, balik lagi ke zaman kolonial. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, tepuk bahu Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah sampai sejauh ini. Bapak Ibu perlu bangga dengan Bapak Ibu. Sebenarnya, tapi berikut suatu pencapaian. Gitu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya jadinya. Gitu ya. Tapi ya memang itulah adanya gitu. Supaya baru kali ya itu tadi itu Pak Nasruddin tadi sampai bergetar. Itu kenapa gitu kan? Apa yang Bapak Nasruddin rasakan di situ? Kerinduan yang sangat dalam kepada mereka atau apa kan gitu? Oke. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya akan sematkan link refleksi di chat box. Oke. Saya juga sematkan nomor telepon saya. Nanti Bapak Ibu jika membutuhkan PPT-nya, boleh nanti WA saya ya Bapak Ibu. Oke. Silakan, nanti saya akan berikan, nanti boleh di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita sudahi untuk saat ini. Saya akan ketemu dengan Bapak Ibu lagi di modul 3 sekian, saya lupa. Saya ada 2 sesi dengan Bapak Ibu. Oke, ada lagi pertanyaan? No? Oke, kayaknya masih mengharu biru kayaknya. Semoga sering bertemu Bapak. Saya senang kalau Bapak bawa materinya. Terima kasih. Oke, keep in touch. Bapak Ibu juga punya nomor saya. Nanti kalau misalkan butuh sesuatu, saya juga punya referensi. Tapi semuanya bahasa Inggris. Dia berhubung instructions, tapi nggak apa-apa mau saya dari Bapak Ibu. Bapak Ibu? Nah, coba. Ya, tinggal layar saya kayaknya ini gelap ini. Tidak apa-apa, Pak. Saya bisa menerawang dan melihat wajah Bapak dari jauh. Walah, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan kebersamaannya. Oke, semoga kita bisa bertemu secara langsung atau di tempat-tempat yang lain. Tetap semangat, sehat dan bahagia. Jangan lupa tergerak, bergerak dan menggerakkan dan